Pascal Siakam. Jika mendengar namanya, tentu para pecinta basket sudah sangat mengenalnya, terutama teruntuk fans Toronto Raptors. Siakam dinilai menjadi salah satu pemain penting saat timnya berhasil meraih cincin juara ketika mengalahkan Golden State Warriors di tahun 2019 yang lalu. Dengan usianya yang masih produktif yakni 26 tahun, Siakam dianggap memiliki bakat yang hebat. Namun tak disangka di balik semua itu, ia memiliki cerita mengharukan dalam perjalanan karirnya. Penasaran bagaimana cerita hidupnya dari masa kecil hingga dirinya kini menjadi salah satu prospek terbaik di NBA? Yuk mari kita bahas secara runtut. Pascal Siakam lahir pada tanggal 2 April tahun 1994 di Douala, Kamerun. Dirinya merupakan anak bungsu 4 bersaudara dari pasangan suami istri bernama Tichamo dan Victory Siakam. Ayahnya Tichamo merupakan wali kota di daerah Makenene. Menurut sebuah cerita dari jurnalis ESPN yakni Jackie McMillan, orang tua Siakam merupakan orang yang sangat religius dan taat kepada agamanya yakni agama Katolik. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk memasukkan Siakam ke sekolah seminari Katolik St. Andrew di Bavia pada usia 11 tahun. Sebenarnya ketika itu Siakam sempat ingin menjadi seorang pastor, tetapi pada usia 15 tahun dia berubah pikiran. Meski sebenarnya ia lebih menyukai olahraga sepak bola, namun Siakam juga memiliki bakat bermain basket yang menurun dari para kakaknya, yang pada saat itu mereka sudah berhasil mendapatkan beasiswa untuk bermain di divisi 1 NCAA. Tercatat bakat Pascal Siakam pertama kali ditemukan oleh Luc Mbah a Moute, seorang pemain NBA yang juga berasal dari Kamerun dalam sebuah kamp pelatihan. Mbah a Moute mendirikan kamp gratisnya untuk mendorong olahraga bola basket agar dapat berkembang di tanah kelahirannya dan untuk memberikan wadah kepada bakat-bakat muda yang menjanjikan seperti Joel Embiid serta Pascal Siakam. Kemudian Siakam juga sempat mengikuti program Basketball Without Borders di Afrika, yakni sebuah camp yang diadakan berkat kerjasama antara NBA dan FIBA untuk menemukan bakat-bakat terbaik yang diadakan di beberapa negara dan 3 benua, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Lalu tepatnya di usianya yang menginjak 16 tahun, ia memutuskan untuk pergi menuju Amerika Serikat. Di sana ia menunjukkan komitmennya untuk menjadi pemain basket handal. Dimulai dari berpindah dari satu camp ke camp yang lain untuk mengasah keterampilannya, hingga akhirnya dirinya berhasil menetap di Louisville, Texas dan melanjutkan SMA-nya selama 1 tahun di Guards Academy. Selama di Guards Academy, pelatih dari tim Universitas New Mexico sudah menetapkan radarnya kepada sosok Pascal Siakam. Kemudian di tahun 2013 perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya ia berhasil berkuliah di Universitas New Mexico dan memperkuat tim basket universitasnya. Ketika berhasil mendapatkan beasiswa, seketika itu Siakam langsung menelpon keluarganya untuk memberi kabar bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa basket di salah satu perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik. Pertama kali mendengar kabar tersebut, kakaknya yang bernama James Siakam seolah tidak percaya, karena memang sebelum Siakam mengikuti kamp pelatihan milik Mbah a Moute, ia sama sekali tidak pernah bermain basket secara reguler. Lalu di musim perdananya ia menghadapi badai cedera yang membuat perkembangannya sedikit terhambat. Namun tampaknya masalah lain akan segera datang. Ketika di pramusim 2014-2015, ia mendapatkan telepon dari saudara perempuannya Raisa yang mengabarkan bahwa sang ayah telah tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Hal ini tentu sangat memukul mental Siakam. Hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan. Pikirannya ketika itu hanya berpusat untuk segera terbang pulang ke Douala, Kamerun guna melihat wajah terakhir sang ayah. Namun nasib berkata lain. Singkatnya, Pascal Siakam tidak bisa kembali ke Kamerun karena adanya permasalahan visa. Sebenarnya jika ia nekat untuk kembali ke Kamerun, ia dapat melakukannya. Namun ia tidak bisa kembali ke Amerika dalam waktu dekat dan beresiko kehilangan beasiswanya. Oleh karena itu, dirinya sangat terpukul. Dan ia pun terpaksa melewatkan pemakaman sang ayah demi mengejar cita-citanya untuk menjadi pemain basket profesional di Amerika. Namun pelatih dari Universitas New Mexico Marvin Menzies, yang juga kehilangan ayahnya 2 tahun silam,
bergegas menghampiri Siakam serta memberinya motivasi dan mencoba untuk membangkitkan mentalnya. Lalu kematian sang ayah inilah yang mendorong Siakam menuliskan tulisan Rest in Peace Dad di sepatunya karena ia merasa sangat sedih. Bahkan ia juga tak mampu hadir di pemakaman sang ayah. Selama 2 tahun berkarir bersama tim universitasnya, ia berhasil mencetak rata-rata 16,6 poin, 1,5 assist, dan 9,7 rebound per game. Selain itu, ia juga berhasil menyabet penghargaan sebagai WAC Player of the Year dengan suara bulat. Kemudian di tahun 2016, Siakam mengumumkan untuk mengikuti draft NBA. Dan pada tanggal 23 Juni tahun 2016, ia berhasil terpilih di pick ke-27 oleh Toronto Raptors. Pascal Siakam melakukan debutnya bersama Raptors ketika mereka berhasil mengalahkan Detroit Pistons dengan skor 109-91, di mana ia mencetak 9 rebound dan membukukan 4 poin dalam 21 menit bermain. Selama musim rukinya, Siakam berhasil menjadi starter sebanyak 38 kali dengan rata-rata 4,2 poin per game. Lalu sebenarnya masih di periode musim rukinya, Siakam sempat ditugaskan untuk memperkuat tim afiliasi mereka, yakni Raptors 905 di NBA D-League atau yang sekarang bernama NBA G-League. Dan ia pun berhasil mengantarkan Raptors 905 untuk menjadi juara setelah mengalahkan Rio Grande Valley Vipers. Selain itu, Siakam juga berhasil dinobatkan sebagai D-League Finals MVP. Memasuki musim kedua, penampilannya semakin membaik. Bahkan ia berhasil mencetak 20 poin meskipun timnya kalah dari Golden State Warriors dalam salah satu pertandingan musim reguler. Dan di akhir musim, ia berhasil mengantarkan timnya melaju hingga babak playoff untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Di mana di babak pertama playoff, Raptors berhasil menyingkirkan Washington Wizards dengan skor 4-2. Namun sayang sekali di babak kedua playoff mereka harus mengakui keunggulan dari Cleveland Cavaliers dengan skor telak yakni 0-4. Memasuki musim ketiganya, yakni di musim 2018-2019, merupakan perjalanan yang luar biasa bagi Pascal Siakam dan timnya yakni Toronto Raptors. Diawali dengan perombakan tim dengan memecat pelatih kepala Dwayne Casey yang kemudian digantikan oleh asistennya yakni Nick Nurse sebagai pelatih kepala. Lalu selain itu mereka juga berhasil mendatangkan bintang San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, yang jelas menambah kekuatan bagi Raptors. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mereka di musim reguler yang menjadi runner-up di wilayah timur di bawah Milwaukee Bucks dengan rekor meraih 58 kemenangan serta menelan 24 kekalahan. Di babak playoff, mereka juga berhasil mencatatkan raihan yang impresif dengan mengalahkan Orlando Magic di babak pertama serta berhasil menyingkirkan Philadelphia 76ers. Ketika mengalahkan 76ers, rekan setim Siakam yakni Kawhi Leonard muncul sebagai pahlawan dengan melakukan buzzer beater di detik-detik akhir pertandingan. Kemudian di final wilayah timur, mereka secara luar biasa berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks yang dipimpin oleh Giannis Antetokounmpo dalam 6 pertandingan. Lalu di babak final NBA, mereka harus berhadapan dengan tim kuat lainnya yakni Golden State Warriors. Namun seakan tak gentar mereka justru memberikan performa yang baik. Bahkan mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan Warriors dalam 6 pertandingan. Sekaligus hal ini membuat Toronto Raptors berhasil meraih gelar juaranya yang pertama. Selain itu mereka juga berhasil mencatatkan sejarah sebagai tim pertama di luar Amerika yang berhasil meraih gelar juara NBA. Seperti yang semua kita tahu bahwa Toronto Raptors adalah tim asal Kanada yang berbasis di kota Toronto. Dengan kesuksesan mereka meraih gelar juara, Pascal Siakam juga tampil dengan sangat baik. Bahkan di musim tersebut ia berhasil meraih penghargaan sebagai NBA Most Improved Player. Berikutnya di musim 2019-2020, dengan kepergian dari sang superstar yakni Kawhi Leonard ke Los Angeles Clippers, ia bersama Kyle Lowry diharapkan mampu menjadi tulang punggung dari Toronto Raptors. Lalu pada pagelaran NBA All-Star 2020, Siakam untuk pertama kalinya berhasil masuk ke dalam daftar starting guna memperkuat tim timur yang dipimpin oleh Giannis Antetokounmpo. Dan pada ajang tersebut, tim timur harus mengakui keunggulan tim barat yang dipimpin oleh LeBron James dengan skor tipis, yakni 157 berbanding 155. Ya, itu tadi cerita hidup dari Pascal Siakam yang sangat memotivasi.
bagaimana dirinya harus berjuang terbang ke Amerika dari Kamerun agar dapat mewujudkan mimpinya untuk menjadi pemain NBA. Bahkan ketika sang ayah meninggal, ia terpaksa harus melewatkan pemakaman sang ayah. Semoga cerita kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jika kalian memiliki ide untuk kisah-kisah para pemain NBA selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dan sampai jumpa.